Pada suatu ketika, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis muda bernama Lira. Lira dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia menghabiskan hari-harinya dengan tenggelam dalam buku-buku tebal tentang raja bijak, pemimpin hebat, dan pemikir besar yang mampu mengubah dunia dengan kata-kata mereka. Tapi semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa kecil. Bagaimana mereka bisa begitu bijaksana? Dan bagaimana aku bisa menjadi seperti mereka, pikir Lira. Orang-orang di desanya berkata bahwa di kaki gunung, dekat mata air jernih, tinggal seorang pertapa tua yang jarang bicara, namun dikenal bijaksana. Banyak yang datang padanya membawa pertanyaan, tapi sedikit yang pulang dengan jawaban yang mereka harapkan. Dengan semangat yang membara, Lira meninggalkan rumah pagi-pagi sekali, membawa bekal dan tekad. Lira menyusuri hutan, menyeberangi sungai kecil, hingga akhirnya menemukan sebuah pondok kayu sederhana di samping mata air yang mengalir tenang. Di sana, duduk seorang lelaki tua berjubah lusuh, matanya tertutup setengah, seperti sedang bermeditasi. Lira mendekat dengan hati-hati. "Maafkan saya, guru," katanya pelan. "Saya datang mencari kebijaksanaan. Saya ingin menjadi bijak. Tolong ajari saya." Sang pertapa membuka matanya perlahan, menatap Lira tanpa berkata-kata. Kemudian, tanpa menjawab, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah batu besar yang terletak di tepi mata air. Batu itu tampak keras dan kokoh, tapi di tengahnya ada sebuah lubang kecil yang dalam. Terlihat jelas telah terbentuk selama waktu yang sangat lama. "Air," katanya pelan. "Setiap hari hanya satu tetes, tapi lihat, bahkan batu pun berubah." Lira menatap batu itu dengan bingung. "Apa maksudnya?" Pertapa itu berdiri, mengambil sebuah ember kecil dari dalam pondoknya, lalu memberikannya kepada Lira. "Setiap hari, ambil air dari mata air ini dan tuangkan ke batu itu. Lakukan itu, maka kau akan tahu." Lira mengernyit. Itu saja, mengambil air dan menuangkannya ke batu. Tapi ia telah berjalan jauh, ia telah datang dengan harapan besar, dan ia tidak ingin pulang tanpa mempelajari sesuatu. Hari pertama, ia mengisi ember kecil itu dan menuangkannya ke batu. Air mengalir sejenak, lalu menghilang. Tidak ada yang berubah. Hari kedua, ia melakukan hal yang sama. Hanya tetesan air dan batu yang tetap. Hari ketiga, keempat, dan minggu pertama, ia mulai merasa bodoh. Apa gunanya ini? Air tidak membuat perbedaan. Batu tetap batu. Namun pertapa tidak pernah menjawab keluhannya. Ia hanya menatapnya dengan senyum samar dan berkata, "Lanjutkan." Waktu berlalu. Seminggu menjadi sebulan, sebulan menjadi 2 bulan. Dan Lira pun mulai berubah. Bukan karena ia melihat perubahan pada batu itu, tapi karena ia mulai melihat perubahan dalam dirinya sendiri. Setiap hari ia bangun pagi, menyiapkan ember, berjalan ke mata air, menuangkan air ke batu, lalu duduk diam. Awalnya ia kesal, lalu bosan. Tapi lama-lama, dalam diam itu, ia mulai mendengar suara burung yang belum pernah ia perhatikan, merasakan sejuk embun pagi, dan menikmati hembusan angin lembut di wajahnya. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya batu yang ia kunjungi setiap hari, tetapi dirinya sendiri. Pada bulan ketiga, saat ia sedang menuangkan air seperti biasa, ia melihat sesuatu, tidak besar, tidak mencolok. Tapi ia menyadari bahwa lekukan kecil di batu itu tampak sedikit lebih dalam. Ia tersenyum. Pertapa datang menghampiri. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di samping Lira. "Jadi," kata Lira pelan, "tetesan air itu mengubah batu. Bukan karena kekuatan airnya, tapi karena ketekunannya." Pertapa menatap mata Lira dan tersenyum. "Dan kamu juga begitu. Kebijaksanaan bukan tentang tahu segalanya sekaligus, tapi tentang hadir dalam setiap hari, dalam setiap tetes." Lira menatap tangannya, yang kini lebih kuat daripada saat ia pertama datang. Ia menatap batu itu, yang kini punya sedikit cekungan yang tak ada 3 bulan lalu. Tapi yang paling penting, ia menatap dirinya sendiri dan merasa berbeda. Bukan karena ia telah mendapatkan jawaban besar yang ia cari, tapi karena ia belajar melihat ke dalam, pelan-pelan, hari demi hari, seperti tetesan air yang sabar. Pesan yang ditinggalkan. Kebijaksanaan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba seperti kilatan petir.
Ia tumbuh perlahan, dalam kesabaran, dalam keheningan, dalam konsistensi kecil yang terus dilakukan meski terasa tak berarti, seperti tetesan air di batu. Kecil, tapi tak pernah berhenti.